Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Ayu Rahmaditya. Saya akan mempresentasikan materi tentang sinkronisasi. Latar belakang, sistem terdistribusi adalah di mana sistem pemrosesan informasi didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas hanya pada satu mesin saja. Sinkronisasi membahas bagaimana komponen-komponen di dalam sistem terdistribusi bekerja sama. Sinkronisasi terkait erat dengan komunikasi sinkron atau asinkron. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Rumusan masalah, bagaimana sinkronisasinya terdapat pada sistem terdistribusi. Kedua, bagaimana sinkronisasi bekerja pada sistem terdistribusi. Tujuan, mengetahui sinkronisasi yang terdapat pada sistem terdistribusi dan mengetahui sinkronisasi bekerja pada sistem terdistribusi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi clock, algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Keempat, tidak tersedianya clock atau sumber clock global yang akurat. Sinkronisasi clock logika clock. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer. Untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut, selalu ada sedikit perbedaan clock yang disebut clock skew. Sinkronisasi clock, fisik clock. Pada beberapa sistem, clock actual clock menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan untuk mengakibatkan ada dua masalah muncul, yaitu bagaimana mensinkronkan clock eksternal tersebut dengan clock sebenarnya. Kedua, bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Algoritma sinkronisasi clock ada 4, yaitu algoritma Christian, algoritma Berkeley, algoritma rata-rata, dan sumber clock eksternal jamak. Penggunaan clock sinkron ada 2. Yang pertama, Atmos-on delivery, yaitu setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Kedua, konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dan file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Perbandingan 3 algoritma, yaitu ada algoritma terpusat, tersebar, dan token ring. Algoritma pemilihan ada 2, yaitu algoritma Bully dan algoritma ring. Kesimpulan, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena penghapusan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.